Film kali ini berjudul My Spy, The Eternal City, dirilis tahun 2024, disutradarai oleh Peter Segal. Film kedua dari My Spy ini masih menceritakan tentang JJ dan Sophie. Namun kini JJ sudah menjadi kepala bagian intelijen, sedangkan Sophie sudah masuk SMA. JJ dan ibu Sophie yang bernama Kate sekarang sudah menikah. Karena JJ ingin lebih banyak waktu dengan Sophie, ia meminta di kantor dan berhenti sebagai agen lapangan. Cerita dimulai dengan mimpi Sophie yang sedang menyelamatkan JJ dan idola sekaligus teman SMA-nya yang bernama Ryan, yang merupakan penyanyi muda berbakat dan banyak memperoleh beberapa penghargaan. Saat itu JJ menjadi bodyguard-nya. Ryan dan JJ sedang berada di jet pribadi milik Ryan. Sampai JJ sadar kalau pramugarinya berniat membunuh JJ dengan memberikan minuman beracun. JJ yang sadar kalau minuman itu beracun tidak jadi meminumnya. Kemudian terjadi perkelahian. Tak berselang lama datang Sophie yang langsung meledakkan badan pesawat yang membuat JJ, Ryan dan pramugari terlempar keluar. Sophie lalu menyelamatkan JJ dan Ryan. Saat Sophie bertanya kepada JJ untuk pergi ke pesta dansa bersama Ryan, JJ menjawab kalau Sophie ada pelatihan, karena itu Sophie yang kesal tidak jadi menyelamatkan JJ. Begitu juga dengan Ryan yang sudah punya pasangan untuk pesta dansa, juga ikut dilepaskan. Untung saja itu hanya mimpi Sophie. Setelah terbangun dari mimpinya, Sophie lalu sarapan. Sedangkan JJ sedang memasak buat sarapan karena Kate sedang tugas di luar negeri, sehingga JJ yang mengurus Sophie. Melihat penampilan Sophie yang masih kucel dan waktu berangkat tidak lama lagi, JJ coba untuk menasihatinya. Namun Sophie berkata, walaupun si kamu seperti ayah, namun kamu bukan ayahku. Kata-kata itu membuat JJ terdiam. Tak lama Kate menghubungi JJ, memberitahu kalau dia sudah sampai ke tempat bertugas. JJ juga menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh Sophie. Kate lalu memberi nasihat kalau sesekali bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Sophie. Berpindah ke dunia nyata, tepatnya di markas CIA. JJ sedang memimpin misi pengambilan data tentang lokasi senjata berbahaya di seluruh dunia, di tempat rahasia intelijen Rusia. Misi itu dilakukan oleh Christina. Misi itu berhasil, namun di detik-detik terakhir JJ sempat melakukan, namun Bobby mengatakan kalau Christy bisa melakukannya. Scene lalu berpindah sejenak ke Hallstatt, Austria, 71 km tenggara Salzburg. Terlihat seorang laki-laki yang sedang berolahraga. Pria itu bernama Kren, mantan rekan JJ saat di pasukan khusus. Tak lama mendapat pesan dari seseorang tidak dikenal, memberitahukan kalau drive-nya sudah didapat, dan ia diminta untuk merebutnya. Setelah itu Kren bersiap-siap mengambil senjatanya. Kembali ke kantor CIA, JJ dipanggil oleh Kim untuk membahas data yang diambil oleh Christina. Data itu berhubungan dengan senjata nuklir milik Uni Soviet yang disembunyikan di seluruh dunia oleh KGB di akhir Perang Dingin saat Uni Soviet runtuh, yang akan digunakan untuk serangan pertama. Senjata nuklir itu diletakkan di sebuah koper dengan berat kurang dari 23 kilo. Praktis, mudah dipindahkan, namun memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Pada tahun 1973, intelijen NATO mencegat dokumen rahasia Uni Soviet yang berisi kode aktivasi senjata nuklir tersebut. Namun letak senjata nuklir itu tidak ditemukan. Sedangkan data yang diambil oleh Christina merupakan lokasi di mana senjata nuklir itu berada. Karena itu Kim ingin mengirim JJ untuk misi pencarian senjata itu. Namun JJ menolaknya karena ia tidak ingin lagi bekerja di lapangan. Hal itu sudah mereka sepakati 3 tahun yang lalu. JJ ingin fokus dengan keluarga. Namun Kim terus meyakinkan dan JJ tetap menolaknya. Mari berpindah ke sekolah Sophie, di mana Sophie dan murid-murid lain sedang latihan paduan suara. Tentu saja di situ juga ada Ryan sebagai penyanyi utama. Sambil berlatih, Sophie terus memperhatikan Ryan. Sebelum bubar, Pak Guru Brocky memberitahu kalau juara paduan suara nasional akan diumumkan malam hari, dan 5 sekolah terbaik akan tur ke Italia untuk tampil di Vatikan.
Saat bubar, Sophie menyapa Ryan, namun sikap Ryan biasa saja. Setelah selesai latihan, Sophie bertemu dengan sahabatnya yang bernama Colin. Colin meminta untuk menemaninya latihan dialog, namun Sophie tidak bisa. Sophie lalu meminta pendapat kepada Colin apakah Ryan akan mau kalau ia ajak ke pesta dansa. Setelah mempertimbangkan, Colin menjawab harusnya mau, kalau tidak berarti bodoh. Mendengar itu, Colin sedih karena Sophie lebih memilih Ryan. Colin merupakan anak dari Kim. Berpindah lagi ke Istanbul, Turki, di tempat Christina berada. Di sana sudah ada kren yang langsung menodong Christina dan meminta flash disk yang berisi data lokasi senjata nuklir itu. Setelah flash disk itu diberikan, kren lalu membunuh Christina. Di tempat lain, Sophie datang ke tempat latihan dan berlatih bersama JJ. Sophie berlatih pukulan, tendangan. Ia juga berlatih tendangan terbang. Namun 2 kali gagal. Setelah lama berlatih, Sophie memutuskan untuk udahan dengan alasan kalau ada kegiatan lain. JJ mengatakan kalau ingin menjadi agen yang hebat harus meluangkan waktu. Sophie menjawab kalau ia punya minat lain yang membutuhkan waktu juga. Menurut Sophie, semua sudah berubah, begitu juga dengan dirinya. JJ juga sudah berubah, yang dulu banyak cerita tentang tugas lapangan, namun sekarang lebih banyak memasak. Saat di parkiran, Sophie mendapat pesan kalau sekolah masuk 5 besar paduan suara nasional dan akan tur ke Italia. Sophie begitu senang mendengar hal itu. Mengetahui itu, JJ yang coba ingin ada waktu untuk bersama dengan Sophie, lalu berniat untuk menemani Sophie dalam tur ke Italia itu. Setelah itu, JJ minta izin ke kantornya. Bobby yang tahu hal itu lalu marah-marah kepada JJ. Alasan Bobby marah-marah karena beberapa tahun terakhir JJ tidak bertugas di lapangan. Singkat cerita, hari keberangkatan tiba. JJ menjadi salah satu pendamping yang ditugaskan oleh Wakasek yang bernama Nancy Park. Nancy lalu memperkenalkan JJ kepada pendamping yang lain. Sebelum itu, Sophie juga memberi beberapa aturan yang harus diketahui oleh JJ, yaitu JJ tidak sekamar dengan Sophie. Jam berkunjung hanya 1 jam sehari. Terlihat kalau Sophie tidak begitu suka dengan keberadaan JJ. Kemudian JJ memperkenalkan diri kepada kelompok yang ia akan pandu. Karena ingin dekat dengan teman-teman Sophie, JJ membawa miras yang sudah diganti isinya dengan soda agar anak-anak menyukainya. Namun hal itu malah membuat Sophie marah, karena kalau ketahuan akan memberi masalah pada Sophie dan teman-temannya. Tak lama terlihat Kim sedang mengantar Colin. Kim terlihat begitu sayang dengan Colin, namun Colin terlihat tidak nyaman dengan sikap ayahnya itu. Colin merupakan alasan Kim menyetujui cuti JJ, karena Kim ingin JJ mengawasi anaknya juga. Saat berada di Venesia, JJ menerangkan tentang sejarah kota itu dan beberapa tempat wisata yang terkenal di kota itu. Namun anak-anak malah pada tidur. Sophie lalu dengan muka bete mendekati JJ. Melihat itu, JJ lalu memberikan kado kepada Sophie. Wajah Sophie berubah jadi senang karena mengira kalau hadiahnya adalah iPhone. Namun setelah melihatnya, Sophie kembali kesal karena itu bukan iPhone. Saat malam, JJ yang baru akan istirahat didatangi oleh Nancy. Memberitahu kalau setiap pukul 10 malam, JJ harus melaporkan presensi siswa. Saat JJ melihat jam tangannya, ternyata tinggal 10 menit lagi. Karena itu, JJ lalu bergegas menuju setiap kamar. Namun kamar pertama dan kamar Sophie tidak ada siapa-siapa. Saat ke kamar selanjutnya, semua siswa ngumpul di situ dan pesta bir. Sampai ada satu siswi yang bernama Fiona sampai mabuk. Melihat itu, JJ menjadi panik. Tak lama datang Nancy yang langsung membuka kamar itu. Dan terlihat kalau anak-anak sedang latihan paduan suara. Hampir aja ada yang menjatuhkan botol bir. Namun bisa diamankan oleh Sophie. Nancy tetap marah yang langsung meminta anak-anak untuk kembali ke kamarnya. Saat di kamar JJ, Sophie menyalahkan JJ karena membuat teman-temannya terkena masalah. Walaupun JJ juga menyelamatkan mereka. Sophie dengan tegas mengatakan kalau JJ harus memberikannya kebebasan. Namun JJ tidak menyetujuinya. Sophie lalu mengancam kalau JJ mengganggu kesenangannya, Sophie akan melawannya. JJ tidak takut dengan ancaman itu dan akan membuktikan kalau ia bisa bertahan dalam tur itu. Berpindah sebentar ke kantor CIA.
Salah satu agen yang bernama Connelly memberitahu Kim, Christina yang seharusnya membawa data itu ke kedubes Berlin, namun ia tidak ke sana. Mengetahui itu, Kim lalu menghubungi ketua tim yang ada di Berlin. Hari berikutnya, Sophie dan murid-murid lain bernyanyi di gereja. Setelah itu, mereka akan berpindah ke tujuan berikutnya, yaitu Firenze. Sophie, Ryan, dan Colin berencana saat malam akan menyelinap pergi. Namun tanpa disadari, Grant mengawasi mereka bertiga. Lebih tepatnya sih Colin. Saat malam, Sophie mengecek kamera yang ia pasang di kamarnya untuk mengetahui apa ada yang mencurigakan. Ternyata JJ menyelinap ke kamar itu dan meletakkan pelacak di sepatu Sophie. Sophie yang mengetahui itu lalu membuang pelacak itu. Sophie juga meminta Colin untuk membantunya agar bisa mengajak Ryan ke pesta dansa. Merasa sudah aman, Sophie dan Colin pergi ke kamar Ryan. Namun tanpa disadari, JJ sudah memasang sensor gerak di pintu Ryan, sehingga JJ tahu kalau mereka akan menyelinap. Ia lalu berpura-pura tidak melihat saat mereka bertiga melewati jendela kamarnya. Belum jauh dari hotel, JJ sudah menunggu yang membuat mereka bertiga terkejut. Awalnya JJ meminta untuk mereka kembali ke kamar. Namun melihat Sophie yang sedih, JJ lalu memberi waktu mereka keluar dan harus kembali setelah 35 menit. Dan JJ berpura-pura tidak melihatnya. Kesempatan itu tidak mereka sia-siakan. Saat akan menuju ke penjual es krim, Clint lalu berpura-pura kalau obat cacingnya ketinggalan. Hanya agar bisa Sophie berdua dengan Ryan. Karena Sophie tidak bisa berbahasa Itali, saat memesan es krim dari jarak jauh, Colin mengajarinya. Saat Sophie dan Ryan sedang foto selfie, Sophie melihat kalau Colin diculik dari kameranya. Dengan cepat, Sophie mengejar penculik itu. Di sisi lain, JJ ternyata tetap mengikuti Sophie. Sophie dengan menggunakan sepeda mengejar mobil penculik itu. Ia juga mencari jalan pintas masuk ke dalam bangunan. Dan saat keluar langsung berada di depan mobil si penculik yang langsung ditabrak, namun Sophie bisa menghindarinya. Setelah itu, Sophie berganti sepeda dan melanjutkan pengejaran. Sampai Sophie terjatuh karena kaget akan menabrak mobil. Dan saat akan tertabrak mobil, JJ menyelamatkannya. Sophie lalu mengatakan kalau Colin diculik, namun mereka sudah tidak bisa mengejarnya. Setelah itu, Kim dihubungi oleh Grant, memberitahu kalau anaknya telah diculik. Meminta untuk Kim datang ke Roma sendirian, tanpa memberitahu si AE. Atau anaknya akan mati. Kim lalu mendapat kiriman foto Colin. Ia lalu dihubungi JJ dan Kim meminta untuk datang ke Roma. Namun Kim belum tahu siapa pelaku penculikan itu. Sophie yang sempat memfoto mobil itu memperlihatkannya kepada JJ. Saat dilihat terlihat wajah Grant. JJ lalu menjelaskan tentang siapa itu Grant. Seorang yang kejam, pembunuh, pemeras, perdagangan manusia, dan semua demi uang. Grant dan JJ pernah di satuan khusus yang sama. Namun saat itu, Grant masih anak baru di satuan elit itu. Saat memberantas narkoba di Kolombia, Grant membelot ke kartel dan mendapat uang yang banyak. Dan yang selamat dari satuan itu hanya JJ. JJ tahu berhadapan dengan orang yang berbahaya. Ia lalu meminta Sophie ikut bersamanya agar aman. Dan tugasnya sebagai pendamping digantikan. Hari berikutnya, Kim sudah sampai di Roma, pergi ke tempat yang diberitahukan kepadanya. Sedangkan JJ dan Sophie mengamati dari jauh dan tidak boleh terlalu dekat. Di titik yang ditentukan, Kim mengambil sebuah kotak lalu pergi dari tempat itu. Dengan terus diikuti oleh Sophie dan JJ, saat di suatu persimpangan Kim menghilang. Hal itu membuat Sophie dan JJ bingung. Lalu datang mobil Kim menghampiri mereka dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Kim membuka kotak itu yang berisi sebuah HP. Saat dinyalakan, ada pesan suara yang meminta untuk Kim membobol berangkas NATO di Aviano. Ambil kode aktivasi sebagai tebusan untuk anaknya. Setelah itu, HP-nya rusak berasap. Aviano merupakan salah satu pangkalan udara di Italia. Kim menceritakan kalau Christina tidak sampai ke Berlin. Karena hal itu, penjahat itu tahu di mana lokasi senjata nuklir. Karena jabatan Kim punya akses ke semua pangkalan NATO membuat dirinya yang menjadi target penjahat. Menurut JJ, membobol berangkas itu sangat mustahil.
Karena itu mereka harus pergi ke suatu tempat. Berpindah sebentar ke Toskana, tempat di mana Colin disekap. Grant memberikan sarapan kepada Colin. Colin yang tidak tahu kalau ayahnya seorang kepala CIA merasa kalau mencurinya adalah hal yang sia-sia, karena keluarga Colin tidak punya uang. Sedangkan di tempat lain, Pak Brockie memberitahu murid yang lain kalau Colin mendadak harus pulang. Sophie dan JJ menemaninya. Kim membawa JJ dan yang lainnya ke tempat persembunyian MI6, di mana semua kebutuhan misi ada di tempat itu. Yang malam itu tidak ada orang di sana, hanya dikelola oleh seorang nenek yang datang setiap jam 7 pagi. Kim dan JJ lalu menyelinap ke tempat itu. Di tempat itu kosong, hanya ada banyak burung berada di dalam kandang. Mereka lalu pergi ke ruang penyimpanan dan langsung mengambil senjata dan barang-barang yang dibutuhkan. Setelah itu mereka menuju ke garasi. Saat akan membuka pintu, pintunya tidak terbuka, namun pintu kandang burung yang terbuka. Mereka tidak sadar kalau burung-burung itu pada keluar. Sedangkan JJ membuka penutup kipas dan berencana keluar melaluinya. JJ yang melihat burung itu coba untuk mendekatinya, namun burung-burung itu malah menyerang mereka. Karena itu mereka lalu bergegas keluar menggunakan mobilnya. Singkat cerita, mereka pergi ke Aviano, masuk dengan alasan bertemu dengan Kolonel Minelli. Setelah masuk, Kim memberitahu letak berangkas lalu meminta Bobby untuk nanti merentasnya. Mereka disambut oleh Kolonel Minelli yang diketahui Kim dan Minelli sudah seperti saudara. Kim menceritakan kalau Minelli membencinya karena mencintai wanita yang sama dan Kim punya hutang kepadanya. Tiba-tiba tanpa banyak kata, Minelli langsung memukulnya. Kim lalu memperlakukan JJ sebagai saudara tirinya, Sophie sebagai anak tirinya, sedangkan Bobby sebagai istrinya. Setelah itu, Minelli yang awalnya berwajah serius tiba-tiba tertawa dan menyambut mereka dengan senang. Bobby dan Sophie lalu beralasan untuk pergi ke toilet. Sedangkan JJ dan Kim dibawa oleh Minelli melihat pertandingan tinju antar prajurit. Minelli meminta untuk JJ bertanding agar hutang Kim bisa lunas. Kim lalu memberi instruksi untuk JJ mengulur waktu dalam pertandingan itu sampai Kim memberi isyarat. Di sisi lain, Sophie dan Bobby dikawal oleh asisten Minelli. Namun mereka bisa menyelinap masuk ke dalam ruang berkas dan mengambil kode aktivasi itu. Setelah itu menemui Kim dan JJ. JJ yang sudah kewalahan tiba-tiba diberi isyarat untuk menyerang namun malah kalah dengan satu tendangan terakhir. Sedangkan di kantor CIA, Connelly diberitahu rekannya kalau Kim membelot karena mencuri kode aktivasi itu. Connelly lalu meminta untuk mengerahkan semua pasukan dan memerintahkan untuk status waspada. Mari kembali ke Italia. Setelah mendapatkan kode itu, Kim dan yang lainnya menunggu pemberitahuan selanjutnya dari Grant. Kim berfirasat kalau CIA menganggap mereka membelot. Sedangkan JJ yang duduk dengan Sophie mengatakan kalau menurut Bobby kemampuannya sudah menurun. Itu karena JJ sudah tidak ingin seperti dulu lagi dan menjadi lebih baik. Tak lama, Kim dikirimi foto anaknya serta alamat yang harus mereka tuju, di mana merupakan kawasan industri di pinggir kota. Setelah itu, JJ dan Kim menuju ke tempat itu, sedangkan Sophie dan Bobby mengawasi lewat satelit dari jarak jauh. Saat Bobby melihat rekaman CCTV di sekitar pabrik itu, tidak ada orang yang masuk dalam 24 jam terakhir. Melihat itu, Sophie berpikiran kalau itu jebakan. Sedangkan JJ dan Kim yang baru sampai lalu disergap oleh Grant dan anak buahnya. Lalu ditembak bom bius ke dalam mobil yang membuat JJ dan Kim pingsan. Sophie dan Bobby yang mengetahui hal itu segera bergegas ke tempat itu. Saat sampai di pabrik itu, Bobby tidak menemukan siapa-siapa, namun malah menemukan alat pelacak sehingga mereka tidak bisa dilacak. Namun Sophie sempat membaca HP JJ dan coba untuk melacaknya. Sedangkan JJ dan Kim dibawa ke sebuah gudang dan diikat gantung. Tak lama datang Grant menyapa JJ. Grant mengambil HP mereka berdua dan menghancurkannya. Tak lama datang bos Grant yang ternyata adalah Nancy, dengan tampilan yang berbeda. Nancy meminta kode itu kepada Kim atau Colin akan dibunuh. Karena Kim begitu sayang dengan Colin, ia memberikan kode itu. Namun setelah kode itu diberikan, Kim dibawa dan Grant diminta untuk membunuh Colin.
sedangkan JJ tetap digantung. Sebelum pergi, Nancy menyeduhkan racun ke dalam tubuh JJ, setelah itu meninggalkannya. JJ lalu berusaha untuk lepas dari gantungan itu, namun terjatuh dan badannya mulai lemas. Tak lama datang Sophie dan Bobby yang bisa menemukan tempat JJ. Bobby coba memberikan suntikan adrenalin agar bertahan, namun setelah menyuntikannya, Bobby muntah dan pingsan. Sedangkan JJ walaupun masih lemas namun sudah mulai membaik. Sophie coba untuk membangunkan Bobby dengan menampar-nampar wajahnya, namun tidak bangun. JJ memanggil namanya lalu Bobby terbangun. Setelah itu JJ dibawa menuju ke mobil. Karena JJ dan Bobby tidak bisa menyetir, dengan terpaksa Sophie yang menyetirnya. Karena Sophie tidak mahir menyetir, saat di jalan ia beberapa kali menabrak mobil sekitarnya. Sedangkan Bobby sudah menemukan mobil milik Grant melalui kamera satelit. Setelah itu mereka berusaha mengejarnya. Di sisi lain, Colin coba untuk melepaskan diri dari ikatan. Tak berselang lama, Grant pun datang. Sebelum membunuh, ia memutar musik lalu pergi menuju ke ruangan Colin. Namun, dia tidak menemukan Colin di sana. Grant yang teralihkan dimanfaatkan oleh Colin untuk kabur. Colin kabur masuk ke ladang jagung dan dikejar oleh Grant. Grant pelan-pelan menyusuri ladang, begitu juga dengan Colin, merangkak pelan-pelan. Namun tanpa sadar, Colin malah menghampiri Grant. Saat akan ditembak, Grant diserang oleh JJ. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Colin untuk lari. Dengan kondisi yang masih terlihat lemas, JJ coba berkelahi dengan Grant. Namun JJ terus yang kena pukul, sedangkan Grant dapat menghindari setiap serangan JJ. Tiba-tiba mereka ditembaki oleh Bobby. Karena Bobby tidak bisa menembak, sehingga tembakan tidak ada yang tepat dan sempat mengenai JJ. Karena tidak ingin tertembak, Grant kabur menggunakan motor. Singkat cerita, JJ menjahit sendiri luka tembaknya. Sedangkan Sophie berbicara dengan Colin, memberitahu kalau ayahnya diculik karena berkorban untuk dirinya. Namun Colin masih bingung kenapa menculik ayahnya. Padahal sepengetahuan Colin, ayahnya hanya seorang perawat. Sophie lalu memberitahu yang sebenarnya kepada Colin kalau ayahnya seorang kepala CIA dan memberitahu kalau Bu Nancy seorang teroris. Mendengar itu, Colin sangat terkejut. Beralih ke Siena, 236 km barat laut Roma. Ada sebuah gereja tua di tempat itu. Nancy dan anak buahnya membawa Kim ke tempat itu. Di gereja itu mereka menemukan salah satu koper senjata nuklir. Kim juga sempat bertanya kepada siapa Nancy bekerja. Nancy menjawab kalau dirinya mewakili kelompok yang hartanya dibukan oleh pemerintah karena korupsi. Dan salah satunya adalah suami Nancy yang bernama Oligarki, yang bunuh diri setelah bangkrut. Karena itu Nancy ingin balas dendam. Di tempat lain, JJ dan Bobby mencari lokasi di mana target Nancy namun belum ditemukan. Setelah Colin pamit tidur, JJ memberitahu kepada Sophie kalau sebenarnya Colin menyukainya. Namun Sophie menganggapnya hanya sahabat, dan Sophie lebih menyukai Ryan. Tiba-tiba Bobby memberitahu mereka kalau menemukan email yang berisi tentang berita kematian suami Nancy dan sebuah pesan yang berisi tempat di mana Nancy akan meledakkan bomnya, yaitu di bawah distrik keuangan Roma. Mengetahui itu, mereka lalu menghubungi kepolisian setempat yang langsung menutup area itu dengan menggunakan robot untuk membuka tempat di mana bom itu berada. Setelah dicek, ternyata bom itu palsu. Karena hal itu, polisi setempat meminta untuk JJ menyelesaikan sendiri urusannya karena polisi merasa dibohongi. Bobby dan yang lain tersadar kalau itu hanya pengalian. Namun JJ tahu di mana Nancy berada. Di tempat lain, Connelly juga datang ke Roma untuk mencari JJ dan Kim. Saat tahu JJ menuju ke Vatikan, ia menyusulnya. Nancy dan lainnya lalu pergi ke Vatikan, di mana sedang ada perayaan dan berkumpulnya para pimpinan negara G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis yang merupakan target Nancy. Setelah bisa melewati penjagaan pintu masuk, Nancy membawa Kim ke sebuah gudang penyimpanan karya bersejarah. Setelah sampai di Vatikan, Bobby coba melacak baterai cadangan yang dibawa oleh Kim. Karena menurut JJ semua ponsel CIA bisa dilacak baterainya.
Selain JJ dan yang lainnya, Connelly juga sudah bisa melacak baterai milik Kim. Rencana Nancy selanjutnya adalah meminta tuntutan kepada pimpinan negara bebas untuk mentransfer sebesar 50 miliar dolar per negara G7. Kalau tidak, bom di bawah Vatikan akan diledakkan. Selain itu, apabila melakukan evakuasi, akan meledakkan semua bom nuklir yang tersebar di seluruh dunia. Dan Nancy memberi waktu 30 menit. Bobby dan yang lainnya saat sudah dekat dengan tempat Kim berada, JJ meminta untuk Sophie dan Colin tidak ikut, dan memintanya untuk memperingatkan teman-temannya yang sedang paduan suara. Setelah itu, Colin dan Sophie pun pergi. JJ dan Bobby masuk ke ruangan itu tanpa diketahui. Bobby meminta untuk JJ menghadapi bodyguardnya, sedangkan Bobby akan menghadapi Nancy. Karena menurut Bobby, Nancy tidak bisa berkelahi. Belum juga terlaksana, mereka ketahuan oleh salah satu bodyguard Nancy. JJ dan Bobby dibawa bertemu dengan Nancy. Lalu Crane menyerang JJ beberapa kali. Crane juga menceritakan saat rekan-rekan JJ dulu memohon untuk tidak dibunuh. Begitu juga Christina. Crane juga sempat ke rumah JJ untuk meletakkan senjata dan salinan flash disk agar JJ menjadi kambing hitam atas kematian Christina. Crane juga membuang ikan kesayangan JJ ke dalam toilet. Mendengar ikannya dibunuh, JJ lalu marah dan beberapa kali memukul Crane dan satu orang lainnya. Sedangkan Nancy yang akan menembak JJ tiba-tiba dipukul oleh Bobby yang membawa senjata dan pemicu bomnya terlempar. Setelah memukul Bobby dan Kim, Nancy lalu pergi. Kim lalu meminta Bobby melepaskan ikatannya, setelah itu mengikuti Nancy. Setelah cukup lama bertarung, Crane lalu mengambil pemicu dan mengaktifkannya. Kemudian kabur. Melihat bom itu aktif, Bobby coba untuk mematikannya. Sedangkan JJ mengejar Crane untuk merebut pemicunya. Crane kabur menggunakan mobil dan dikejar oleh JJ menggunakan moge yang ada di tempat itu. Di tempat lain, Colin dan Sophie coba mencari Pak Brockie, namun tidak ketemu. Tiba-tiba Sophie melihat Carlos dan Todd yang menyamar sebagai prajurit. Sophie lalu mendekati mereka mengancam dengan menggunakan alat kejut listrik. Sophie bertanya bagaimana mereka masih hidup. Dengan gemulai, Carlos menceritakan kalau sebelum bom meledak mereka masuk ke dalam coran basah. Setelah itu, Sophie meminta untuk Todd dan Carlos masuk ke sebuah ruangan. Sophie lalu bertanya kenapa mereka ada di sana. Carlos menceritakan kalau mereka pernah bekerja dengan kartel dan bertemu dengan Crane, lalu ditawari pekerjaan itu. Dan tugas mereka adalah memastikan kalau tidak ada yang pergi dari tempat itu. Tiba-tiba datang Colin dan Ryan, namun Ryan kabur setelah melihat Todd dan Carlos. Melihat itu, penilaian Sophie kepada Ryan berubah. Sophie lalu berkelahi dengan dua orang itu. Colin sempat membantu Sophie dengan memberikan alat kejut yang tadi sempat terjatuh saat Sophie kena pukul. Singkat cerita, Sophie bisa mengalahkan mereka berdua. Setelah itu, Sophie mendapat pesan dari Bobby tentang JJ yang beraksi serta untuk segera evakuasi. Mengetahui itu, Sophie dengan menggunakan motor mengejar JJ. Di waktu yang sama, Kim terus mengikuti Nancy yang berencana pergi ke bandara. Tiba-tiba dihentikan oleh Connelly dan rekannya. Awalnya mereka tidak percaya kepada Kim. Namun setelah Kim membahas saat membantu masalah mereka, Connelly dan rekannya lalu percaya. Kim lalu meminta untuk segera evakuasi. Connelly mengatakan kalau mereka sudah mencobanya, namun karena ancaman itu masih dilakukan, orang-orang tidak pergi dari tempat itu. Mendengar itu, Kim hanya bisa berharap dengan JJ. JJ terus mengejar mobil Crane, lalu melompat ke atas mobil itu. Crane coba untuk membuat JJ jatuh dengan menggoyangkan mobilnya. Tiba-tiba atas mobil itu terkena alat berat proyek yang membuatnya terbuka. JJ lalu masuk ke dalam mobil lalu coba untuk membunuh Crane. Tiba-tiba mobil itu tertabrak mobil lain yang membuat JJ terlempar. Crane keluar dari mobil. Saat akan membunuh JJ, datang Sophie melemparkan beberapa pisau yang menancap di badan Crane. Namun ada satu pisau yang meleset dan jatuh di dekat JJ. Dengan cepat, JJ mengambilnya lalu menusuk Crane. JJ coba mencari pemicu itu di dalam saku Crane, namun tidak ada. Ternyata pemicu itu ada di dalam mobil, namun mobilnya jalan turun sendiri. JJ mengejar mobil itu sedangkan Crane tewas. Mobil itu jatuh ke dalam sungai. JJ kemudian ikut menyebur. Saat akan mengambil pemicu itu, JJ tidak sampai.
Namun datang Sophie mengambil pemicu itu lalu menyerahkannya kepada JJ. Sebelum mematikan, JJ tiba-tiba kehabisan oksigen dan sempat pingsan. Tak lama datang tim medis lalu membantu JJ naik dan coba membuat JJ sadar. Setelah itu JJ sadar dan ternyata ia berhasil mematikan bomnya yang membuat Bobby senang. Saat sadar, Sophie lalu memeluknya. Sophie lalu mengatakan kalau JJ benar soal Colin. Ia juga memuji kalau JJ petugas lapangan yang hebat, bukan sebagai pekerja kantoran. Sophie meminta untuk JJ menjadi dirinya sendiri dan Sophie berjanji akan baik-baik saja. Sophie lalu meminta maaf atas sikapnya yang tidak mengenakan kepada JJ. JJ lalu menceritakan kalau sebenarnya belum siap melihat Sophie dewasa. Karena di masa kecilnya JJ tidak melihat Sophie tumbuh dan JJ takut kalau Sophie tidak membutuhkannya lagi. Setelah itu JJ dibawa ke rumah sakit. Di sini Sophie mengakui kalau JJ ayahnya. Di tempat lain, Colin terus mengikuti Nancy. Di tengah keramaian, Colin coba menghentikannya, namun malah diancam oleh Nancy. Colin lalu berakting dengan menggunakan bahasa Italia, seolah-olah Nancy adalah ibu yang kejam. Colin coba memeluknya, namun oleh Nancy didorong yang membuat salah satu ibu yang melihat mereka memukul Nancy. Setelah itu datang Kim dan polisi lainnya menangkap Nancy. Singkat cerita, Sophie berdua dengan Colin di tempat di mana seharusnya Sophie bersama dengan Ryan dan mendapat ciuman pertamanya. Namun itu tidak membuat Sophie sedih. Sophie lalu mengajak Colin ke pesta dansa dan Colin menerimanya. Setelah itu mereka berciuman dan itu ciuman pertama mereka. Adegan itu dilihat oleh JJ dan Kim melalui kamera satelit. Mereka berdua tampak terharu. Lalu JJ menutup laptopnya akan memberi privasi kepada Sophie dan Colin. Selain itu ada hal yang membuat JJ terkejut. Kim berpacaran dengan Bobby. Singkat cerita mereka semua pulang. Colin disambut oleh ayahnya, sedangkan JJ dan Sophie disambut oleh Kate. Tanpa diduga, di tas milik Kim ada beberapa burung menyerang yang langsung mengerubungi Kim. JJ memberitahu Kim untuk tetap diam dan satu cara untuk lepas adalah lari. Cerita usai.